Oke teman-teman, update project biar sekolah ya. Di sini dimana masih banyak bug dan error ya. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan untuk mengembangkan sistem bel sekolah berbasis wifi ini gitu ya. Nah pertama, error yang pertama itu dia tidak bisa digabungkan dengan LCD ya. Jadi LCD itu nggak bisa digabungkan kalau dalam mode access point. Tapi kalau dalam mode normal dia biasa ya. Seperti ini, misal saya reset ya. Kayaknya dia tampilannya udah bagus ya. Inisialisasi, kemudian membaca data ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga di versi ini, versi berapa nih? Versi 1.3 ya. Di versi 1.2 kalau nggak salah saya mengembangkan 1.1, 1.2. Nah itu terkendala pada jadwal ya. Jadi jadwalnya saya perbarui lagi seperti ini kurang lebih. Oh iya, sebentar belum terhubung ya, jadi kita putuskan. Nah ini normal aja kalau nggak terhubung ke access point. Mungkin nanti kalau misalnya ke access point kita buat di LCD nya ini aja ya, mode access point gitu ya, jadi nggak bisa ngeliat tanggal dan waktu dan juga jambel gitu ya, jadi ngelihatnya di access point. Nah nanti kalau keluar dari access point baru dia nampil LCD seperti biasa gitu ya. Nah di sini saya refresh. Oke. Nah di sini di versi 3 ini saya buat load satu persatu gitu ya. Jadi setiap data jadwal hari ini atau jadwal di sini saya sudah buat ya. Di sini jadwalnya sudah saya buat 5 gitu ya. Jadi kalau pakai yang biasa, JSON-nya nggak kuat ya. Saya belum tahu menggunakan apa ya, mungkin jQuery atau apapun itu ya, yang bisa berkomunikasi dengan lancar. Saya belum pernah mempelajari juga ya. Saya baca-baca jQuery, mungkin cocok ya. Tapi saya masih pakai JSON ya. Nah jadi saya mengakalinya dengan saya membuatkan sudah 5 jadwal, jadi nggak bisa ditambah lagi. Nah kemudian belnya saya buat 30. Nah, keperluan saya mungkin 30 jadwal ya, 30 bel maksudnya dalam satu jadwal gitu ya. Mungkin saya rasa cukup. Bisa sih sebenarnya ditambah lagi ya, karena satu bel ini dia cuma memakan 90 byte. Yang artinya kalau misalnya 90 byte kali 30 ya, 90 byte kali 30 kan dia 360 ya, 360 kali 5 ya, pokoknya masih cukup lah, belum sampai KB ya, masih byte. Nah seperti itu ya, jadi ini bisa diedit ya. Nah ini kalau misalnya ini datanya nggak terlalu banyak yang dikirim dari sini ke sini, itu nggak error gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya banyak dia bakal error LCD. Jadi misal jadwal di sini ya. Nah, saya akan tambahkan tuh ya. Misal di yang kelima misal nih. Saya tinggal edit, ini nggak ada fitur hapus ya. Jadi dia udah fix 30 jadwal. Nah, di sini jam berapa nih? 21.57. Berarti saya buat di sini 21.58. Suaranya misal suara 5. Nah harinya aktif semua. Nah simpan. Nah dia akan menyimpan satu persatu. Nah di sini nanti akan ngelut. Nah dia udah bisa ngelut ya, jadi datanya tuh satu persatu. Dan nanti dia akan bunyi di 21.58. Nah ini lagi nggak error aja ya, ntar tahu-tahu error gitu ya kalau misalnya dia lagi tampilannya jadi cak gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Mungkin karena banyak ngelut data kali ya. Nah ini dia sebentar lagi bunyi. Nah dia bunyi ya. Saatnya jam ketiga dimulai. Nah itu cuman sampel ya. Jadi di sini udah nggak ada durasi. Saya kurangin juga datanya supaya nggak terlalu banyak memakan memori ya. Sebenarnya memorinya sedikit sih memakannya. Cuman JSON-nya itu loh yang berkomunikasinya agak berat gitu ya. Jadi durasi nanti saya sesuaikan aja dengan mungkin pin basi dari DF layernya atau
mungkin nanti kita buat logika aja. Karena dplyr bisa mendeteksi ya, jika sudah play finish kita bisa get untuk datanya untuk dikirimkan ke ESP32 bahwa bel itu sudah berhenti gitu ya, bisa. Nah ini sebenarnya dia nyimpen satu-satu JSON untuk bel ini ya. Bel dengan nama schedule apa, schedule jadwal 1, jadwal 3 gitu ya. Nah dia akan nge-save itu di satu persatu JSON. Jadi akan banyak file JSON di bagian SPI FFS-nya gitu ya. Nah kemudian untuk suara juga di sini saya buatkan fitur load dari SD card ya. Di sini ada 10 suara, sedangkan yang terbaca di SD card itu ada 17 file suara gitu ya. Nah itu karena pembatasan. Nanti mungkin kita batasi sampai sekitar 300 ya, nggak tahu ya sih. Saya belum coba ya. Tapi kemungkinan sih bisa kalau file suara aja gitu ya. Karena dia nggak terlalu banyak makan memori gitu ya. Nah seperti ini. Nah kemudian di pengaturan juga saya perbarui untuk ke pengaturan waktu dan tanggal. Nah jadi kita bisa atur, pilih seperti ini ya sekarang. Kalau yang kemarin kan milih satu-satu gitu ya. Nah kemudian di sini cuman ada restart system sama reset pabrik ya. Nanti mungkin saya tambahkan ya untuk pengaturan lainnya. Seperti itu aja sih ya. Satu lagi nanti saya mau buat di sini ada bagian sistem untuk cek ke memori dan juga bagian SPI FFS apakah sudah penuh atau tidak gitu ya. Jadi kalian bisa cek nanti. Kalau misalnya belum penuh, mungkin nanti kalian bisa tambahkan beberapa jadwal ataupun bel lagi gitu ya, untuk ditambahkan. Dan ini masih ada sih fitur tambahkan nih. Nanti saya hapus ya. Ini juga set aktif, nggak berfungsi sih ya. Jadi dia setnya itu berdasarkan kalau kita ubah langsung. Sini misalnya saya ubah jadwal 2. Nah dia akan ngelut nih lama. Ngelutnya lama dia. Nah kadang bisa restart seperti itu ya, karena saking lamanya load dia mendetek adanya WDT atau watchdog timer pada ESP gitu ya. Akhirnya dia ngerestart untuk ESP. Nah seperti itu. Nanti bisa sih dikasih apa ya namanya, WDT-nya ditambah ya, bisa diinisialisasi di bagian setup. Ataupun bisa dikasih yield ya untuk menjalankan perintah lain dulu ya, sebelum mengeksekusi WDT gitu ya. Karena WDT ini di ESP32 itu nggak bisa dimatikan nih, masalahnya seperti itu. Jadi ya masih banyak error lah. Nanti mungkin saya share dulu yang versi 1 gitu ya, nanti lanjut versi 2, versi 3 sampai versi yang benar-benar full lah ya. Karena kalau saya share langsung yang versi full nanti teman-teman bingung ya. Mungkin kalian bisa kembangkan nanti dari versi 1 kalian bisa kembangkan ke versi kalian sendiri gitu ya. Nah seperti ini. Nah kalau dinonaktifkan, misal saya nonaktifkan, oh iya ya belum terhubung ya, sudah. Dia terputus kalau ini ya, kalau restart gitu ya. WDT nya ini yang masalah. Oke, saya refresh dulu. Nah, ini jadwal 2 ya tadi. Nah, kalau misalnya saya ke jadwal 1, nah di sini dia akan reload nih. Nah, reload bakalan punya jam berapa dia adanya di dashboard masih sama ya, cek seperti itu. Nah, hanya di bagian jadwal aja sih ya yang masih ini masih parah. Untuk bagian load dan juga save datanya ya, karena saya belum menemukan yang pas karena terbatasan ilmu juga gitu ya. Karena harusnya sistemnya dibangun pakai jQuery ya, tapi gimana ya. Nantilah kita coba-coba lagi.